Jadi Mhm. posisinya juga sama. Itu posisi lagi di, coba saya balik grafiknya. Ini Mhm. posisi yang paling leading sih, di best sih. Jadi masih di awal wave 3 besar sebenarnya. Mungkin posisi sekarang lagi di wave akhir wave 5 dari wave 1, tapi belum selesai harusnya. Jadi masih ada potensi Mhm. mungkin akan up lagi ya ke atas ya, ke level 200. Cuman mungkin untuk short term mungkin bisa teman-teman tunggu di start 65 sampai 60. Ini tunggu pullback start sini aja karena ini masih bagian dari wave 4 harusnya. 4 dari 5. Itu tunggu start pullback sini baru mungkin entry nanti ketika wave 5 mungkin di 80 ke atas teman-teman mulai cicil jual. Ini mungkin yang paling leading Mhm. sih di best ya. Kalau untuk teman untuk BSDE dan lain-lain sih baru mulai gerak tapi akan lebih baik nunggu break ke atas dulu aja supaya confirm ke atas, supaya confirm apa namanya bentuk wave C-nya seperti misalkan C dari 2 misalkan nih, atau mungkin untuk apa namanya semra misalkan Mhm. juga sama. Jadi SMRI memang ya. ya memang untuk besarnya sih ada potensi upside ada untuk properti, tapi akan lebih baik kita nunggu konfirmasi lanjutan berupa mungkin kalau ketika breakout dulu baru mungkin entry. Takutnya kalau nggak nanti di bawah sideways cukup lama teman-teman justru istilahnya nggak sabar lah, justru cut loss seperti Mhm. itu misalkan, seperti itu. Jadi Hmm. untuk properti sih cukup lagging sih. Cukup lagging. Mungkin baru baru menarik mungkin 2023 2024 mungkin properti ini akan bangkit harusnya sih. Oke, di 2023 2024 ya baru Iya, menarik. baru mulai menarik Sekarang sih. pun sekarang pun sebenarnya yang lain-lain juga banyak ya saham-saham yang menarik-menarik juga nih ya. Nggak, Iya. maksudnya nggak melulu di properti, misalnya kayak bank-bank digital gitu. Bank-bank digital kan juga banyak yang menanti nih, Bro Daniel, kayak BBHI, Iya. BRI. BBYB, Arto Yap, dan ya. lain sebagainya gitu. Nah, ini euforianya ini akan seperti apa di kuartal keempat nanti? Oke, untuk BPYP saya pribadi melihat mungkin ya ini saya ada dua skenario kebetulan. Jadi saya sempat bikin Mm-mm. skenario BPYP. Kalau nggak skenario yang biru ini, artinya koreksi ini masih bagian dari wave B, dari wave B misalkan yang biru ini. Artinya kita akan melihat Mhm. koreksi akan terbatas. Koreksi akan terbatas, Oke. harusnya nggak turun ke bawah level ini, dia akan naik lagi ke atas. Tapi yang kedua adalah Mhm. kalau dia sampai break nilai bawah ini, break ke bawah Mhm. level lowesnya di sekitar 900 berapa nih, 980 kalau nggak salah ya, Mhm. 980, Mhm. 950, 950. Artinya dia nanti skenario wave 5. Jadi sekarang merah ini satu, ini wave 2, ini wave Heeh. 3, ini wave 4, ini wave 5. F5. Nah, kalau wave 5 Iya. terjadi artinya apa? Artinya ya tetap aja si BBYP akan turun, tapi habis itu dia Mhm. akan mulai menguat lagi ke atas. Untuk wave B juga sama. Oke, Tapi itu oke. bukan kenaikan yang berlebihan, bukan kenaikan yang sifatnya itu jangka panjang enggak, tapi kenaikan yang cuma sementara aja, mungkin naik ke level 1,8 lagi, akan turun lagi. Itu Mhm. worst case-nya seperti itu worst case-nya sih. Jadi teman-teman kalau Mhm. misalkan punya BPJP gimana? Ada baiknya tunggu dulu aja, sabar dulu aja, nunggu kita lihat ini kira-kira skenario mana yang akan jalan. Jadi kalau misalkan kita belum Oke, oke, tahu oke. skenario mana yang akan jalan, mendingan tunggu dulu aja, sabar dulu. Belum ada Belum yang ada bisa kelihatan ini skenario. dikonfirmasi juga ya ini ya, Betul, sepertinya. Heeh. betul, betul, betul. Cuman Iya, besarnya sih iya, iya, antara iya. dua skenario ini, kalau nggak WFB ya wave 5 larinya untuk BPJP. Untuk Arto itu Mhm. juga harusnya masih akan turun. Jadi Arto juga sama. Mhm. Ini saya aspek aspek dari apa namanya, harusnya di wave 1 dari wave 5 harusnya sini. Atau ini kalau nggak wave 5 juga bisa. Ini kita nggak tahu nih, atau ini wave 1 dari wave 5 atau ini udah wave 5 selesai ke sini nanti Mhm. mungkin sekitar level 6 ribuan mungkin ya. Nah cuma mungkin lebih baik kita tunggu dulu aja. Kalau mau kita mau trading Arto ya boleh aja, tapi mendingan tunggu di sekitar level ini, di sekitar level sekitar 7.500 lah, sampai 7.550. Heeh. Nanti di situ rebound mungkin sekitar 8.000, 8.500, exit dulu aja. Oke. Sampai kita nunggu Oke, oke, arah sinyalnya oke. kemana sih sebenarnya nih. Apa kalau takutnya kalau misalkan ini masih wave 1 kemudian Mhm. rebound untuk wave 2, takutnya harga Mhm. masih akan cenderung ke bawah lagi. Mhm. Seperti itu mungkin bro. Mhm. Oke, 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 oke. Wah, ini menarik banget nih untuk diperhatikan ya bagi mereka yang memiliki digital. Ya, BBHI, BBYB, Arto udah nih. Berarti BBHI kayaknya bentuknya sama juga ya, kayak gini ya. betul, betul. Jadi memang masih, Heeh. nah apalagi ini juga barusan break new low juga nih, break new low, break lows ini juga. Harusnya Heeh. sih possibility-nya masih masih cenderung bearish harusnya. Jadi misalkan nanti Iya, iya. ternyata misalkan dia rebound misalkan ke sini misalkan nih.
Atas Iya. ribbon misalkan ya gunakan untuk exit aja. Jadi saya coba spot counting, ini asumsi saya ini masih wave A. Ternyata jebol duluan ke bawah. Berarti ini Mm-mm. udah selesai berarti wave B-nya. Seperti itu. Oke, 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 oke. Tapi kalau secara Elliott Wave, emiten secara sektoral dulu deh. Secara sektoral dari Elliott Wave itu yang menarik dilihat nanti di kuartal keempat yang misalnya wave-nya itu akan bergerak ke atas gitu, wave-nya itu wave naik. Nah, itu ada di sektor yang mana? Kalau tadi karya-karya kan sepertinya ini bisa jadi Ya, satu ini ya, satu pilihan. Nah, tapi selain itu ya. apakah ada gitu sektor lainnya, Bro? Oke, untuk sektor saya expect sih mungkin ya Mm-mm. akan menjadi istilahnya buffer yang untuk ISG mungkin ya sektor consumer sama Mm-mm. telekomunikasi. Jadi Oh, mungkin dua justru sektor itu mungkin konsumer akan sama jadi telekomunikasi ya. Ini kayaknya udah lama consumer ya ditinggalin kayaknya. tinggalin betul. Jadi kita lihat mungkin Heeh, kalau teman-teman punya Unilever misalkan nih, Unilever heeh. ini saham yang cukup menarik juga ya. Mungkin Iya. teman-teman belajar mengenai chart pattern mungkin kita akan melihat pola flag di sini. Jadi kita akan melihat pola apa namanya tiang bendera lah ibaratnya. Mungkin teman-teman kalau lihat technical classic tiang bendera. Artinya apa? Artinya kalau misalkan nanti Unilever break level ke atas levelnya mungkin ke atas level 5.150 di level ini ya, ini break. Artinya ini kan akan bentuk confirm bahwa ini pola flag. Pola flag artinya ya kita akan melihat bahwa ini harusnya akan naik lagi ke atas ini targetnya setengah 7.000 itu Unilever. Untuk ILFB masih ada kemungkinan antara ini masih 1, 2, 3, ini wave 4, running wave 5, atau ini wave 1, wave 2, ini 1 dari 3, ini 2 dari 3, 3 dari 3, 4 dari 3, 5 dari 3, akan extend ke atas juga bisa. Jadi probabilitasnya sih untuk naik, untuk Unilever cukup besar menurut saya sih. Nah, nanti kita lihat cara level entry-nya aja, di berapa level entry-nya untuk Unilever ini. Unilever, Mior juga hari ini udah mulai reversal. Kebetulan ini juga lagi di awal wave 2 kalau salah hitung ya, masih wave 2. Jadi ini bentuknya masih besarnya masih triangle. Jadi at least kalau misalnya konten saya on track, kita akan melihat Mior harusnya masih akan bangkit lagi mungkin ke level 22 sampai 24 dalam beberapa bulan ke depan. Seperti itu. Ini untuk Mior. Kemudian Oke. Excel juga sama, Heeh. Kan tadi retail Excel dan juga telekomunikasi ya berarti ya. komunikasi dan Ada consumer ya, consumer consumer dan consumer consumer iya. apa manufaktur. Betul. Heeh. Untuk retail sih yang menarik ada Era juga menarik. Jadi kalau Era teman-teman Jaya nih iya. Era Jaya betul ini juga besar kemungkinan masih di wave akhir wave C dari wave 4 ya. Jadi teman-teman bisa Heeh. pantau mungkin level lolos Wah. minggu ini sebagai level stop loss. Ini Mm-mm. kalau misalkan on track mungkin harusnya Era masih akan lanjut menguat paling nggak ke level 700 ke 750 ke depannya. Mm-mm. Seperti itu. Juga bisa dipantau juga jadi ke watchlist ke depannya mungkin untuk Mm-mm. Era juga menarik sih. Apalagi nanti mungkin Mm-mm. bulan-bulan depan mungkin akan ada launching dari iPhone 14 mungkin ya. iPhone. Iya. Ya, mungkin Launching jadi iPhone sentimen 14 positif nih untuk jadi Era. momentum. Betul, mungkin jadi akan jadi turnover story untuk Era sih. Iya betul. Tapi kalau Seperti itu. retail-retail yang kayak Ace Hardware, Mitra Adi Perkasa gitu, ini gimana kalau dilihat dari sisi Elliott Wave? Oke, nah mungkin ini untuk as hardware. So far sini saya belum ubah kontingan dari beberapa bulan lalu, masih masih belum saya rubah dan masih on track. Posisi Mm-mm. saat ini tuh di akhir dari wave 5. Jadi teman-teman lihat di sini, saya zoomkan ya. Di Mm-mm. akhir dari wave 5. Akhir dari wave 5 dari wave C. Artinya apa? Artinya Mm-mm. edge itu udah di akhir dari downtrend jangka pendeknya. Jadi kalau Oh, teman-teman yang berarti suka masih bottom masih fishing, yang downtrend. masih downtrend tapi tidak terbatas, udah limited banget harusnya. Oke, Ada oke. teman-teman yang suka sabar, Bottom istilahnya nggak fishing. buru-buru masuk, bottom fishing, atau biasanya digunakan oleh investor institusi. Jadi kalau kita bicara mengenai EW, sebenarnya yang dulu kebanyakan yang pakai institusi kebanyakan. Kalau dari lihat Mm-mm. report-report di luaran, kebanyakan yang pakai justru institusi. Jarang retail pakai light wave. Jadi, Iya, jadi iya, iya, makanya iya, iya. kebanyakan metodenya, metode yang boleh dibilang akan berlawanan dengan metode yang lain seperti itu. Orang bilang, wah ini kok Mm-mm. downtrend kok suruh masuk gitu loh. Saya harus bilang, oh Mm-mm. ini udah akhir downtrend harusnya. Seperti itu. Jadi adjust sih boleh dibilang ya, ini udah akhir downtrend. Jadi kalau kita mau akumulasi adjust bertahap, bisa pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kita akan lihat harusnya kalau memang ini beneran wave 5, akhir wave 5, kita akan melihat aja harusnya akan balik lagi ke atas 800. Akan balik lagi ke atas ini harusnya. Oh, bisa Bisa ke kena tren, mereka ke 800 atas ya 800 berarti lagi. kalau kena. Iya, Atau iya, lebih. iya, iya. Atau lebih. Jadi ini boleh dibilang ya, Heeh. dijadikan watchlist untuk Wah, beberapa bulan ke depan lah, untuk adjust nih.
Heeh. Seperti Ini itu. menarik banget nih karena kalau dilihat level Rp650 per unit sahamnya ACE itu sama dengan level terendah dia selama 5 tahun Rendah ya, belakangan loh. matang belakang. Iya, Betul. 5 year low. Gila sih. Ini sih kalau bener Iya, jadi betul. bottomnya ini bener-bener bottom fishing ya. Betul. Jadi kita lihat kalau kita mungkin bagi yang pencari setia apa, saya pengguna setia Bernam Block juga kita lihat asing sebenarnya udah mulai masuk nih, udah ada inflow nih. Meskipun di sini dia mulai Iya, iya, nekan, iya, di iya, sini iya. nekan, tapi di sini udah mulai ada inflow nih. Artinya ya mudah-mudahan kalau memang inflow ini berlanjut ya bisa jadi mungkin akan jadi turnover lah, apa jadi reversal mungkin bagi edges lah seperti itu. Mm-mm. Mudah-mudahan Waduh, aja. menarik banget. Menarik banget ini. Kalau bener ininya ya proyeksinya, saya juga minggu depan bakal Ya, perhatiin ini terus ini, bro. iya, iya, mantap, mantap bro. Iya. Ace dan tadi kalau kalau MAPI seperti apa? Mitra Adi Perkasa. Tadi udah ya kalau Oke, belum ya berarti. maaf Mitra Adi belum, Perkasa. tapi saya Heeh. belum terlalu update. Terus nanti saya belum update Heeh. karena polanya harusnya ini masih sekilas polanya ini pola-pola mirip-mirip kayak diagonal. Jadi saya belum bisa mastiin apakah ini awal dari sebuah fase tren naik baru atau Heeh. akhir dari sebuah kenaikan justru. Nah, kalau Oh, saya oke posisinya oke. gimana ya? Mendingan saya wait and see dulu. Karena kalau lihat besarnya sebenarnya ya ini takutnya masih di WFB takutnya. Kalau Oh, masih di iya WFB iya ini artinya kita saya ngambil juga. dari WFC paling nggak ke bawah lagi. Seperti itu. Heeh. Ini yang saya takutkan. Iya. Seperti itu. Ini saya juga sambil memantau nih untuk MAPI. Iya, betul juga ya. Nah, ini nih berarti kalau dari sisi Elliott Wave itu sudah apa ya namanya ya terpantau masih belum terkonfirmasi, mending kita wait and see dulu gitu ya sikapnya ya. Betul. Betul. Kita nunggu dulu Oh, sampai oke oke. kira-kira terbentuk sinyal lebih jelas. Jadi kira-kira juga kelihatan ini antara ini A lagi atau B juga ini Dawet B selesai misalkan. Kalau Mm-mm. ini B selesai, Oh, misal B selesai, artinya kita akan melihat ini bagian dari satu, dari diagonal ya. mm-mm. Karena ini tiga gerakan naiknya, ini juga tiga gerakan, dua misalkan. Nah, di sini masih wave 3. Oke. Jadi kita belum tahu nih, belum Iya tahu betul. untuk mana yang akan jalan. Tapi apapun skenario-nya kita ngelihat bahwa maaf harusnya koreksi. Either dia Mm-mm. koreksi ke cuma 900 atau dia koreksi ke bawah lagi, seperti itu. Oke 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 oke. Kalau oke, kita udah banyak muter nih ke beberapa emiten ya, ke retail juga udah Ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau favoritnya ini satu pertanyaan terakhir. Soalnya waktu siap-siap. kita terbatas ini bro, gila nggak berasa sih Siap, ngobrol-ngobrol sejam. tentang Mantap. Elliott Wave ini. Eh, untuk Bro Daniel sendiri itu saham favoritnya di 2022 nih apa sih gitu? Ada berapa nih saham-saham favorit untuk Bro Daniel sendiri dan juga yang akan menjadi Oke. favorit di kuartal keempat nih? Boleh nggak nih kita dikasih masukan Oke, dari sisi kalau Elite Wave Q4 sendiri saya tentunya? akan fokus, ya oke, kalau Mm-mm. saya akan sendiri akan fokus ke pertama konstruksi tadi, saya bilang di konstruksi. Mm-mm. Kedua, akan fokus di pulp and paper. Jadi NKP, Tekim itu juga termasuk yang baru di awal Pulp wave and paper 3. ya justru ya. Pulp and paper justru, yang NKP atau Tekim itu lagi di awal wave 3, jadi ada potensi hasil upside yang cukup cukup panjang ya sebenarnya untuk Tekim sama NKP ya. Teman-teman bisa Mm-mm. pantau juga mungkin di dua sektor tersebut. Mestinya akan cukup menarik lah di Q4 ini. Oke, berarti tadi emiten karya, terutama yang karya tadi, INKP dan Ya, Tekim Pulp and Paper ya. Saya juga udah lama ya, sih ini nggak mendengarkan gimana nih terkait dengan emiten-emiten Pulp and Paper. Tapi kemarin siap, siap. sepertinya memang waktu apa namanya, waktu di jam perdagangan INKP sempat terbang. Semua Betul. orang pada kaget nih ada apa nih tiba-tiba INKP terbang. Ya, betul, Oke, betul, oke. betul. Biasanya yang kayak gini-gini juga sudah terpantau ya dari sisi Elliott Ya, Wave bisa betul. dilihat ya. Wah, menarik banget. Ya. Dan boleh nggak nih diarahin, Bro Daniel arahin para cuan troopers kalau mau belajar tentang Elliott Wave secara basic itu bisa kemana nih, Bro Daniel? Oke, nanti mungkin kalau mau belajar secara basic mungkin ya bisa langsung ke BA Mm-mm, kita, BA grup kita ada mm-mm, di blog ya. Mungkin nanti admin bisa bisa kasih link untuk join BA grupnya. Kalau misalkan tertarik mm-mm. lagi mungkin course kita juga bisa kita ngadain untuk pelatihan Iya. free untuk cuan trooper juga kita bisa. Kita sangat-sangat apa namanya Heeh. open lah. Kita open sekali misalkan mau sharing tentang Elliott Wave ke semua Siap. cuan troopers di Indonesia. Kita Heeh. bersedia untuk edukasi seperti itu. Akan segera Karena saya karena bikinkan ini. betul. Betul, karena kalau kita bicara Elliott Wave ya,
paling nggak kita belajarnya sama yang benar-benar profesional, artinya sama yang benar-benar punya sertifikasi gitu loh. Karena kalau kita nggak punya Mm-mm. sertifikasi, tahunya cuma 1, 2, 3, 4, 5, padahal itu belum tahu di satunya seperti 5 gerakan, 3 gerakan. Jadi ada Mm-mm. rules-nya, ada guideline-nya seperti itu. Makanya kalau kita Hmm, bicara oke. mengenai NLP biasanya itu di bagian paling akhir biasanya sih dari Mm-mm. ujian-ujian analisis, karena memang itu paling complicated sebenarnya aturannya.